selamat pagi, semangat pagi, dan salam sehat. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga senantiasa kalian tetap sehat selalu, begitu juga dengan ibu dalam keadaan sehat. Pada pembelajaran daring kali ini kita belajar materi seni budaya kelas 7 semester ganjil. Kita masuk dalam bab 6, pengolahan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi ruang yang dibuat melalui gerak tari. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi waktu yang digunakan melalui gerak tari. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi tenaga yang digunakan melalui gerak tari. Yang keempat, siswa hendaknya mampu menerapkan ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Dan yang kelima, siswa mampu melakukan gerak tari dengan menerapkan ruang, waktu, dan tenaga sesuai dengan iringan. Agar tujuan pembelajaran ini dicapai, diharapkan siswa mengikuti pembelajaran daring dengan baik dan seksama. Silakan kalian persiapkan apa yang perlu dipersiapkan, seperti halnya alat tulis, buku catatan, atau buku latihan kalian. Dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Selamat belajar. Bentuk penyajian tari dapat berupa tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Nah, jenis penyajian tari ini yang pertama yaitu tari tunggal, merupakan tarian yang hanya dibawakan oleh satu orang saja. Itu namanya tari tunggal. Bisa kalian lihat contohnya berikut ini. Iya. Yang kedua yaitu tari berpasangan, merupakan tarian yang dilakukan oleh dua orang, baik laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dan perempuan. Ini yang dinamakan tari berpasangan. Nah, bisa kalian contohnya. Iya, prinsip pada tari berpasangan itu yang pertama, adanya gerak saling mengisi. Yang kedua, adanya gerak saling interaksi. Dan yang ketiga, merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam penyajian. Itu tari berpasangan. Silahkan kalian lihat bisa contohnya. Yang ketiga adalah tari berkelompok. Nah, tarian berkelompok ini merupakan tarian yang dilakukan oleh laki-laki, perempuan, ataupun campuran antara laki-laki dan perempuan. Ini namanya tari berkelompok. Nah, kalian bisa lihat contoh-contoh tarian berkelompok. Apakah kalian pernah mendengar iringan? Ya, apa sih itu iringan? Ya, iringan merupakan instrumen pelengkap, pengendali, mengatur, dan menambah semarak dalam penyajian tari. Itu yang dinamakan iringan. Nah, iringan dalam penyajian tari itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah iringan internal, yaitu iringan yang berasal dari dalam diri penari. Ya, contohnya adalah tepuk tangan atau suara penari, hentakan kaki atau siulan. Ya, itu contoh dari iringan internal. Nah, yang kedua yaitu iringan eksternal, yaitu iringan yang berasal dari luar diri penari. Itu namanya eksternal, adalah luar diri penari. Seperti halnya contohnya alat musik. Ya, seperti halnya dilihat adalah alat musik gamelan. Itu contoh dari alat musik ataupun iringan eksternal.
Ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari merupakan satu kesatuan utuh. Ketika seseorang melakukan gerak, berarti telah membentuk ruang, memerlukan waktu, serta memerlukan tenaga. Seorang penari harus mampu mengolah ruang, waktu, dan tenaga sehingga gerak yang dilakukan tampak dinamis. Pengolahan unsur gerak ini pada tari tunggal berbeda dengan tari berpasangan. Demikian juga pada tari berkelompok. Pada tari tunggal, kemampuan individu lebih menonjol, sedangkan pada tari berpasangan dibutuhkan kemampuan saling mengisi gerak, dan pada tari kelompok dibutuhkan kerjasama yang baik. Pengolahan ruang, waktu, dan tenaga di dalam gerak tari berkaitan dengan beberapa karakteristik. Nah, karakteristik gerak di dalam ruang, waktu, dan tenaga dibedakan menjadi 7. Yang pertama, menggunakan tubuh manusia sebagai instrumen dan gerak sebagai mediumnya. Yang kedua, terkait dengan ruang, tenaga, waktu, dan aliran. Yang ketiga, terkait dengan ritme. Yang keempat, mempunyai bentuk dan gaya. Yang kelima, alat komunikasi nonverbal. Yang keenam, mengungkapkan emosi atau perasaan dan pikiran manusia. Yang ketujuh, terkait dengan budaya. Jadi, ketika seorang melakukan gerak ketujuh hal tersebut muncul secara bersamaan. Inilah pentingnya mengolah gerak karena merupakan bahasa komunikasi nonverbal sehingga memiliki makna dan menyampaikan pesan. Silahkan kalian perhatikan ragam gerak berikut ini, kemudian coba kalian lakukan baik secara individu, berpasangan maupun berkelompok. Perhatikan secara baik-baik ya. Setelah melakukan gerak berpasangan, sekarang lakukan gerak secara berkelompok. Setiap kelompok dapat berjumlah 4 orang atau lebih. Setelah kalian melakukan gerak berdasarkan pengolahan ruang, waktu, dan tenaga secara berpasangan dan kelompok, tentu merasakan perbedaan.
Demikian juga pada saat melakukan gerak bebas dalam kelompok seperti dilakukan pada gerakan terakhir. Untuk uji kompetensi pengetahuan, silakan kalian kerjakan di buku latihan kalian. Yang pertama yaitu apakah gerak tari memerlukan ruang, waktu, dan tenaga? Coba kalian jelaskan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan gerak tari bertenaga kuat dan bertenaga lemah? Coba kalian jelaskan pula. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan jenis penyajian tari. Demikian pembelajaran daring bab 6 seni budaya ini. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jikalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang belum dimengerti atau dipahami, silahkan kalian hubungi ibu secara pribadi atau melalui grup WhatsApp Mapel Seni Budaya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sampai jumpa dalam materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan selalu protokol kesehatan dimanapun kalian berada, dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa dan salam sehat.